Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 916, guru penggerak angkatan 9. Fasilitator Bapak Edi Kurniawan SPDGR, pengajar praktik Ibu Dr. Darmawati MPD. Saya Susanto dari UPT SMK Negeri 1 Bulukumba. Saya Sarsina SPD dari UPT SPF SDN 171 Loka Bulukumba. Saya Suhaida SPDI dari UPT SPF SDN 173 Mateko. Saya Marlina SPDI dari UPT SPF SDN 3 Kasingpur. Melakukan praktek coaching pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum, Bu Marlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Santo. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Tapi untuk sebelumnya itu melakukan praktek ini, bolehlah misalnya saya bertanya-tanya dulu sedikit ya tentang prosesnya nanti ini. Ya, boleh Pak Santo, silahkan. Nanti ketika praktek coaching dengan coachnya Ibu Marlina dan coachingnya Ibu Sarsina, kira-kira rubrik penilaiannya nanti ini seperti apa yang akan dilaksanakan? Ya, rubrik penilaiannya itu Pak, saya menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta ini itu adalah saya melaksanakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Nanti kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu seperti apa ya? Yaitu yang pertama sebagai pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang akan Ibu pilih sehingga lebih spesifik lagi ketika melakukan praktek coaching ini? Ya, yang akan saya laksanakan yaitu sebagai Pak, yaitu sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa, berarti Ibu memang sudah mempersiapkan coaching ini supaya bisa menggali ide-ide yang dimiliki. Kemudian bagaimana Bu dengan indikator ketercapaiannya nanti ini Bu? Ya, indikator ketercapaiannya yaitu saya akan memandu coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga menemukan ide-ide tersendiri. Luar biasa, berarti Ibu memang sudah mempersiapkannya dengan baik. Mungkin ini saja Bu dari saya. Mohon izin saya tetap berada di sini untuk mengamati Ibu sebagai observer sehingga nanti proses coaching ini Ibu bisa memanggil coachingnya untuk masuk untuk melaksanakan praktek coaching ini. Silakan Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya akan memanggil coach saya. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Alhamdulillah. Iya Bu Sarsina, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu luangnya. Oh, tidak apa-apa Bu, silahkan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu Sarsina. Apa kira-kira yang saya bisa bantu? Sebenarnya saya ingin mencari solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Iya,
Masalahnya apa itu Bu Sarsina? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Ibu. Apakah Ibu masih ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Pak Pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari beliau. Oh iya Bu, bagaimana bisa terjadi Bu? Lalu apa yang bisa membuat sehingga Ibu mendapat teguran dari Pak Pengawas? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya tidak serius masalahnya. Tidak serius, maksudnya tidak serius bagaimana Ibu Sarsina? Pak Pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran saya di kelas. Iya, proses mengajar yang bagaimana Ibu Sarsina lakukan? Apakah Ibu Sarsina tidak mengelola proses pembelajaran dengan baik di kelas? Beliau sepertinya merasa keberatan ya Bu di saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas dengan tidak menggunakan buku teks. Oh iya, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon Pak Pengawas tadi? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya menggunakan berbagai sumber media di saat proses pembelajaran, misalnya menyampaikan memutar video-video kepada siswa. Oh iya, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Saya mengajak siswa untuk menonton video yang berkaitan dengan pembelajaran hari itu. Ya, bagaimana? Kenapa sih Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai bahan ajar? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini bisa memudahkan dan memberi motivasi kepada siswa untuk pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Iya, sebenarnya itu sudah bagus Ibu. Tapi lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kita ketahui bahwa karakter anak itu kan berbeda-beda. Iya. Betul juga ya Bu, kenapa ya hal itu tidak kepikiran? Nanti saya akan mencoba menggunakan buku teks. Iya, itulah pentingnya Ibu buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas ya kemarin seperti itu supaya Ibu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Ibu tadi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang setelah menceritakan masalah ini kepada Ibu Marina, saya merasa sekarang lega dan tidak kepikiran lagi tentang masalah itu. Iya, jadi jika saya bisa simpulkan Ibu bahwa Ibu merasa tidak nyaman pada saat supervisi karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika itu Pak Pengawas memperingatkan ya Bu, begitu kira-kira ya? Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil tentang masalah ini ke kepala sekolah atau tidak ya Bu? Iya, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang Ibu hadapi. Oh iya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Ya, saya akan menemui Pak Pengawas dan memberikan penjelasan tentang hal itu. Iya. Lalu bagaimana proses belajar mengajar selanjutnya Ibu di kelas? Setelah ini saya akan menggunakan buku teks di dalam proses pembelajaran. Oh iya, bagus. Langkah yang Ibu sudah ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Iya Bu, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur sebelumnya saya merasa khawatir akan akibat dari teguran Pak Pengawas hari itu. Ya, syukurlah Ibu Sarsina sekarang sudah lega ya. Nah, sekarang
apa yang apa komitmen ibu yang akan kita lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan mencoba menggunakan buku teks sesuai dengan harapan Pak Pengawas. Ya, lalu dukungan apa yang ibu butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan, saya berpikir bahwa dukungan dari teman sejawat ini akan memberikan solusi yang terbaik. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga masalah ini dapat terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Amin. Kalau begitu Bu, saya permisi ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi proses coachingnya. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa proses coachingnya berjalan dengan lancar, walaupun saya merasa deg-degan dan merasa was-was dalam memberikan tanggapan kepada Ibu Sarsina. Alhamdulillah, baiklah Bu. Setelah proses coaching ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Misalnya Bu, tadi dalam proses coaching ini yang telah dilakukan terkait dengan indikator yang ingin dicapai, bagaimana itu Bu? Apakah tadi indikatornya itu tercapai atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak, kalau menurut saya sudah tercapai, yaitu saya menggunakan tadi alur tirta, yaitu sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, luar biasa sekali Bu. Baik Bu, karena Ibu sudah melakukan praktek coaching ini sesuai dengan alur tirta, jadi saya amati sudah melakukan dengan baik, mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach sudah fokus pada percakapannya, artinya sudah ada kehadiran penuh dari Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bu, mungkin akan ada tanggapan dari pengamat Ibu Suhaida. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Silakan Ibu Suhaida. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi dari pengamatan saya ini, Ibu Marlina sudah melakukan proses coaching yang menarik. Ibu Marlina sebagai coach sudah bisa hadir seutuhnya, menjadi pendengar yang baik mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Sarsina, sehingga mudah menangkap kata kunci serta dapat menggali potensi yang dimiliki. Demikian pengamatan saya. Terima kasih. Baik, untuk saat ini untuk proses praktek coaching kita untuk sesi 1 cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Kalau boleh saya tahu, saya bersama dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching dan saya Ibu Suhaida dari SDN 173. Kalau boleh tahu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus nanti ketika kita akan melakukan coaching sebentar dengan Ibu Marlina sebagai coachingnya, kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Suhaida? Saya akan menggunakan alur cerita tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Terus selanjutnya nanti kompetensi
kompetensi yang akan dikembangkan di saat proses coaching itu apa ya? Saya akan mengembangkan kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kompetensi yang tadi, mana yang akan Ibu pilih sehingga lebih spesifik lagi dalam pelaksanaan coachingnya? Dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif. Luar biasa, berarti Ibu telah mempersiapkan proses coaching ini jauh sebelumnya ya. Iya. Kemudian indikator apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan ide-idenya sendiri. Kalau begitu Ibu, silahkan dipanggil dulu coachingnya. Ya, baik, Ibu Marlina silahkan. Langsung saja jadi nanti. Assalamualaikum Bu Eda. Waalaikumsalam Bu Marlina. Ya. Selamat siang Bu Lina, ada apa Bu? Iya, mohon maaf Bu Suheda, apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu? Ada yang saya ingin bicarakan Ibu dengan. Silahkan Bu, apa yang mau dibicarakan? Terima kasih sebelumnya Bu Eda. Begini sebenarnya saya merasa apa ya, saya mau sharing-sharing dengan Ibu Suheda dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas 6B. Ada apa itu Bu di kelas 6B? Ya, di kelas 6B ini Bu, selama penilaian harian sudah 3 kali saya mengadakan penilaian harian. Ternyata 70% dari siswanya itu Bu mendapat nilai KKM di bawah KKM. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran di kelas itu Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang membuat nilai anak-anak rendah atau di bawah KKM? Menurut saya itu Bu, siswa tersebut malas belajar dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya Bu. Begini Bu Lin, kira-kira anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Lina berikan? Ya, kalau saya lihat Bu, anak-anak itu kurang tertarik dalam pembelajaran saya Bu. Oh jadi motivasi anak-anak ini yang kurang ya Bu dalam pembelajaran Ibu. Apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran? Iya. Kalau saya itu Bu biasa menggunakan buku agama dan buku modul, kemudian saya mencatatkan di papan tulis Ibu. Jadi Ibu Lina pakai metode itu saja? Kalau selain metode itu Bu, saya bingung metode apa lagi ya. Kalau biasanya itu Bu, saya hanya menggunakan metode diskusi Bu. Kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa nilai anak-anak ini karena kurang motivasi dan kurang fokus ya Bu. Iya Bu Eda. Kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak ini lebih tertarik untuk belajar? Kalau cara lain mungkin saya bisa pakai LCD ya Bu. Karena saya lihat itu ada 2 buah LCD di lemarinya Kak Kepset. Mungkin saya bisa pinjam gitu untuk membuat bahan pembelajaran. Nah itu ide bagus Bu Lin. Untuk hal lain kira-kira Ibu Lina bisa menggunakan apa? Kalau hal lain selain itu kira-kira saya bisa menggunakan HP atau gadget untuk membuat bahan pembelajaran Ibu. Kira-kira ide Ibu ini bisa merubah model pembelajarannya anak-anak yang dulunya tidak termotivasi menjadi termotivasi
metode itu Bu, saya kira dapat meningkatkan motivasi anak-anak karena kita ketahui sekarang bahwa anak-anak itu ya sekarang kan zamannya internet Bu. Di situ anak-anak tidak lepas dari HP. Dia selalu mempergunakan HP. Jadi untuk memanfaatkan HP tersebut, saya akan membuat kira-kira game pembelajaran. Dari apa yang Ibu Lina sampaikan, bisa Ibu Lina ceritakan kembali apa yang Ibu Lina akan lakukan? Iya, mungkin kedepannya Bu, saya akan membuat PowerPoint, kemudian membuat video pembelajaran, serta supaya tidak monoton, saya membuat game pembelajaran yaitu quizzes. Nah, itu bagus Bu. Bu Lina bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, itu perlu dicoba seperti itu ya Bu. Iya, siap Bu Eda. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, insya Allah mulai besok saya akan menyiapkan bahan pembelajaran saya seperti membuat PowerPoint, kemudian membuat video pembelajaran dan membuat game pembelajaran yaitu quizzes. Oke Bu. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Lina untuk mewujudkan komitmen tersebut? Iya, kalau saya pikir Bu, mungkin Ibu Umi ya. Kita ketahui bahwa Ibu Umi di sekolah ini itu jago IT, maka dia sudah membuat beberapa video pembelajaran dan video pembelajarannya itu sudah mendapatkan juara 1 pada hari ulang tahun PGRI kemarin ya Bu. Oh ya, bagus juga Bu Lina. Jadi Bu Lina bisa sharing-sharing dengan Ibu Umi. Saya yakin Bu Lina akan melaksanakannya dengan baik. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu Eda. Insya Allah saya akan melaksanakan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Lina sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sudah plong dan karena saya sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Oh iya Bu, saya juga merasa senang karena Bu Lina bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sama-sama Bu. Dari pembelajaran ini, dari pembicaraan ini, mungkin Ibu Lina bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Iya, baiklah Bu. Yang pertama itu masalah saya yaitu anak-anak nilai ulangannya 70% di bawah 70% di bawah KKM, sehingga karena saya menggunakan metode mengajar hanya dari buku dan menulis di papan tulis. Kemudian insya Allah saya akan memperbaiki pembelajaran saya, metode saya, yaitu dengan mulai menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, dan membuat game pembelajaran yaitu quizzes. Iya. Saya kira untuk coaching hari ini semoga bermanfaat dan Ibu Lina bisa melaksanakannya dan menerapkannya di sekolah. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah, setelah selesainya tadi proses coaching, nah saya ingin berbincang kembali dengan Ibu Suheda. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ibu Marlina bisa mengungkapkan masalahnya. Alhamdulillah. Nah, setelah proses coaching tadi, ada yang ingin saya tanyakan kembali ke Ibu. Bagaimana yang telah dilakukan tadi terkait dengan indikator yang ingin dicapai? Ya. Ibu Marlina sudah masuk pada proses coaching melalui alur Tirta yang ini sudah mendapat tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian dia bagaimana bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
Luar biasa. Kalau begitu, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Susanto sebagai pengamat. Silahkan Pak disampaikan hasil pengamatannya. Baik, terima kasih. Berdasarkan pengamatan saya tadi selama proses coaching ini berlangsung, yang saya amati itu Ibu Suhaida itu sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Ibu Suhaida menggunakan tadi itu alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan sudah menggali potensi-potensi yang ada pada Ibu Marlina sebagai coach, sehingga Ibu Marlina ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu Suhaida ini melakukan proses coaching dengan menarik. Ibu Suhaida sebagai coach sendiri sudah hadir seutuhnya, dia menjadi pendengar yang baik, mengenali apa yang disampaikan oleh coachnya sehingga mudah menangkap kata kunci dari coach serta dapat menggali potensi yang dimiliki. Demikian pengamatan dari saya. Baiklah, setelah menyampaikan hasil pengamatan dari Pak Susanto, maka coaching kita hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Santo? Alhamdulillah baik Bu. Begini Pak Santo, hari ini kita akan melakukan coaching. Kemudian sebelum kita melaksanakan coaching tersebut, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Santo ya. Iya, silakan Bu. Iya. Begini, kira-kira apa rubrik penilaian yang Bapak laksanakan pada proses coaching ini, Pak? Rubrik penilaiannya itu berdasarkan Bu alur tirta, di mana di situ ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab apa terlihat atau tidak nanti di situ. Iya, kemudian kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan dalam proses coaching tersebut? Itu satu menjadi pendengar yang aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian tentang kehadiran penuh present. Iya. Tadi dari kompetensi yang tadi Bapak katakan, kompetensi mana yang Bapak akan pilih sehingga proses coaching ini lebih spesifik lagi, Pak? Itu dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan itu menjadi pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian indikator ketercapaiannya bagaimana, Pak, yang akan kita laksanakan? Indikator ketercapaiannya itu saya dapat memandu coach sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memandu coach sehingga dapat menemukan ide-ide yang baru. Iya, bagus sekali Pak Santo. Begini ya Pak Santo, berarti Pak Santo ini sudah mempersiapkan coaching ini dengan baik. Oke, sekarang siapa coachingnya Pak Santo? Ibu Suhaida. Oh ya, silahkan. Baik Bu. Iya, baiklah Pak, Ibu Suhaida, silahkan praktekkan coaching yang akan kita laksanakan. Assalamualaikum Bu Suhaida. Waalaikumsalam Pak Santo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Apa sih yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Yang akan kita bicarakan hari ini yakni tentang siswa yang mengantuk di kelas. Oke, tentang siswa yang mengantuk di kelas ya Bu. Iya. Jadi misalnya dari pertemuan ini apa yang Ibu harapkan
dari pertemuan ini? Ini untuk mengetahui faktor penyebab siswa mengantuk di kelas dan cara mengatasinya. Kira-kira apa yang mempengaruhi siswa itu mengantuk, Bu? Mungkin karena kurang tidur dan kedua kurang perhatian dari orang tuanya. Begitu, Bu. Dari pernyataan Ibu tadi, pernahkah misalnya Ibu mengetahui lingkungan belajar siswa ini sehingga dia mengantuk di kelas, Bu? Saya pernah bertanya kepada teman-temannya tentang keadaannya di rumah, tentang pekerjaan orang tuanya, kemudian tentang apa yang dilakukan oleh anak ini sepulang sekolah. Oh iya. Dari situasi yang Ibu bicarakan ini tadi, yang Ibu katakan, situasi apa yang Ibu inginkan dari pernyataan tadi? Saya ingin Pak siswa ini belajar dengan baik, belajar dalam keadaan siap dan dalam keadaan yang segar. Apa yang Anda harapkan dari keadaan ini? Saya harap siswa ini mempunyai kesadaran diri bahwa dia seorang pelajar, ada tertanam dalam hati bahwa seorang pelajar itu harus memang belajar bersungguh-sungguh. Oke. Kira-kira, Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginan Ibu ini tadi, rencana Ibu tadi? Saya ingin meluangkan waktu untuk membimbing siswa ini, kemudian memberi ruang kepada siswa ini untuk belajar mandiri. Oke. Dari pernyataan tadi, Bu, Ibu tadi, adakah ide atau gagasan yang akan Ibu lakukan agar siswa ini tidak mengantuk di kelas pada saat proses pembelajaran ini? Ya, ketika saya melakukan proses pembelajaran dan ide yang akan saya terapkan yakni saya akan meminta siswa ini menggerakkan badan atau cuci muka atau menganjurkan makan makanan yang sehat, kemudian membawa bekal ke sekolah karena biasanya pengaruh mengantuk itu biasanya karena pengaruh lapar, bukan cuma karena kurang tidur tapi karena lapar atau karena kurang gizi. Oke. Dari pernyataan tadi ini, apakah ada orang yang bisa membantu atau misalnya Ibu butuh dukungan untuk menerapkan rencana Ibu tadi ini? Iya, saya butuh dukungan dari orang tua siswa. Saya berharap orang tua siswa ini bisa mengontrol anaknya, kemudian bisa juga memperhatikan kebutuhan anaknya. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari wali kelasnya karena kebetulan saya guru mapel. Saya ingin wali kelasnya ini membantu saya memantau perkembangan siswa tersebut. Oke, lanjut daripada itu, Bu, apa yang harus misalnya atau apa yang akan Anda lakukan untuk menerapkan ide tadi? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan akan melibatkan siswa dalam pembelajaran ini. Oke. Untuk melaksanakan itu, Bu, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan lancar, Bu? Saya akan membangun kerjasama dengan orang tua dan wali kelasnya. Kemudian siswa ini harus menyadari bahwa untuk belajar itu perlu niat yang tulus untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, Ibu tadi sudah menemukan ide-ide untuk melaksanakan proses pembelajaran supaya siswa ini tidak mengantuk. Dari pembicaraan kita tadi ini, Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita tadi ini, Bu? Iya, dari apa yang Bapak tanyakan, saya
permasalahan saya sendiri. Bapak membantu saya menggali informasi, menemukan faktor penyebab dan solusi mengatasi siswa tersebut. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Bu. Artinya Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali untuk meluangkan waktu untuk kita berbicara lagi Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak karena sudah membantu saya dalam mengatasi masalah saya. Baik, iya, terima kasih. Iya, baiklah Pak Santo, Bu Soheda, Bapak dan Ibu tadi sudah melaksanakan proses coachingnya. Kira-kira bagaimana tadi proses coachingnya menurut Pak Santo dan bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya saya berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang sebenarnya agak saya kurang karena mungkin karena kita praktek ini direkam langsungnya sehingga saya merasa agak sedikit kaku seperti itu. Oh iya, itu ya Pak. Tadi dalam proses coachingnya yang telah dilakukan terkait dengan indikator, apakah sudah tercapai indikator yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah tercapai Bu, karena saya sudah menanyakan tentang tujuannya, dan kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Santo. Baik, ya Pak. Sekarang Bapak dan Ibu Soheda sudah berhasil melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sekarang kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengamat kita, yaitu Ibu Sarsina. Silahkan Bu. Terima kasih. Baiklah, setelah saya mengamati Pak Susanto dengan Ibu Soheda melakukan praktek coaching tadi, beliau sudah melakukannya dengan baik. Pak Susanto sebagai coach sendiri sudah present, hadir seutuhnya, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Soheda sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pak Susanto juga sudah menggali potensi yang ada pada Ibu Soheda, yang mana dia sebagai coaching dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan tadi oleh Ibu Soheda. Nah, sekian hasil pengamatan dari saya. Ya, terima kasih Bu Sarsina. Baiklah Bu dan Bapak Susanto serta Bu Soheda, akhirnya proses coaching kita ini berjalan dengan baik ya. Nah, untuk sesi ketiga alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan masuki sesi keempat. Assalamualaikum Ibu Sarsina. Waalaikumsalam Ibu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Kalau boleh tahu 40 sampai 50 menit nampak. boleh saya tanya-tanya Bu sebelum kita melaksanakan coaching? Boleh Bu, silahkan. Baik, ketika nanti kita melaksanakan coaching, kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menggunakan alur tirta, yang mana itu alur tirta ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya, alhamdulillah. Nanti kompetensi yang mana yang akan dikembangkan? Kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan tentang menjadi
pendengar yang aktif. Oh, luar biasa. Berarti Ibu sudah menyiapkan pertanyaan untuk menggali informasi dari coaching. Ya. Kalau begitu indikator ketercapaiannya bagaimana, Bu? Saya akan memandu coaching supaya dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan saya bisa menggali potensi serta ide-ide baru dari coaching. Oh iya, baik Bu. Kalau begitu silahkan Ibu memanggil coaching. Baik Bu. Coba mundur dulu sedikit. Iya, oke, masuk kembali sana. Masuk. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, di sini bisa saya meminta waktunya sebentar Bu? Baik Pak, ada apa ya? Di sini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid itu di kelas dalam mengikuti proses pembelajaran itu kurang antusias. Selain itu jumlah persentase murid yang mengerjakan tugas itu Bu hanya sekitar 50% saja. Begitu ya. Jadi menurut Pak Santo ini apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Dan saya harapkan Bu murid-murid itu antusias mengikuti pembelajaran. Jadi murid-murid bisa mengerjakan tugas lagi Bu. Begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak bisa antusias dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau seingat saya Bu, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu pertama pembelajaran saya Bu bersifat dia monoton. Saya dominan berbicara, kemudian saya lebih banyak bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian untuk berpendapat saya tidak memberikan kesempatan biasa kepada murid-murid saya. Begitu ya. Menurut saya murid-murid Bapak pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan yang tidak membosankan. Iya, saya sependapat dengan saya sependapat sekali Bu. Menurut saya pembelajaran saya Bu harus terpusat pada murid. Murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian saya bisa memberikan ice breaking ataupun misalnya games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kalau begitu, lalu Pak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan Bu karena tugas yang saya berikan itu Bu banyak pertanyaan Bu. Kemudian saya memberikan sumber belajar yang mungkin agak beragam Bu. Karena tugasnya terlalu banyak mungkin. Kalau begitu, kalau saya boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks di perpustakaan, kemudian yang itu saja Bu, ada buku itu saja, buku teks saja di perpustakaan Bu. Iya. Adakah sumber belajar selain dari buku teks? Saya berpikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti ada video YouTube, misalnya artikel di blog, kemudian ada tulisan karya ilmiah di internet, bisa menggunakan TikTok, kemudian di Instagram begitu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajarannya. Nah, sekarang apa
Yang pertama Bu, itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga bisa terbentuk pembelajaran berdiferensiasi sebagai murid, sehingga murid itu terkesan tidak terpaksa, sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan asyik. Iya. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber untuk eksplorasi belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang. Kemudian serahkan pemilihan sumber belajarnya itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dengan hal ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Setelah selesainya proses coaching ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Dari proses coaching pembicaraan kita tadi minggu, yang saya dapat simpulkan bahwa saya itu harus mengubah gaya belajar mengajar saya, yang dulunya itu berpusat pada guru. Saya harus berubah sekarang berpusat pada murid, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar, mulai dari misalnya ada video YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Kemudian pemberian tugas kepada siswa berdasarkan bakat dan minat mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas itu tanpa ada paksaan. Saya kira seperti itu. Iya, baiklah. Saya kembalikan kepada Ibu Suhaida sebagai peserta. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah, proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi dalam proses coaching yang telah dilakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, yang mana itu Bu? Baiklah, setelah proses coaching tadi, indikator yang ingin saya capai adalah yaitu dengan penggunaan alur tirta. Saya sudah menggunakan alur tirta kepada si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa ya Bu. Baik, jadi Bu, Ibu sudah berhasil melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi yang saya amati, Ibu sudah melakukan coaching dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya Bu. Tadi juga saya mendengar percakapan Ibu, artinya Ibu sudah hadir penuh, sudah menjadi pendengar yang aktif, ya. Luar biasa ya Bu. Ya. Baik, kita beralih ke pengamat. Mungkin Ibu pengamat akan menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan. Terima kasih Bu Suhaida. Jadi alhamdulillah Pak Susanto dengan Ibu Sarsina ini menurut yang saya lihat bahwa sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Di mana di sini Bu Sarsina dengan Pak Santo sudah menggunakan alur tirta, yaitu sudah ada tujuannya, identifikasinya, terus rencana aksinya, dan tanggung jawab. Sementara Bu Sarsina ini sebagai coach ya sudah hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang baik,
serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Pak Susanto, sehingga Pak Susanto dapat memberikan ide-idenya sehingga dapat membuat dapat menyelesaikan masalahnya dengan memunculkan idenya tersendiri, yaitu dari pengamatan saya. Iya, baik. Terima kasih. Itulah hasil pengamatan dari Ibu Marlina. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum